Suka atau tidak, bagi kebanyakan orang, masa kuliah adalah masa yang tidak terlupakan. Ketika masa kuliah, kita bertemu dengan banyak teman. Ketika kuliah, kita adalah manusia yang dianggap bertanggung jawab atas pilihan kita. Kita bisa bebas memilih pakaian yang kita kenakan. Kita bebas memilih kegiatan yang kita sukai. Kita bebas memilih mengikuti hobi kita. Intinya adalah kita mempunyai kebebasan yang kondisinya jauh berbeda ketika kita berada di masa SD, SMP, atau SMA yang harus terbelenggu dengan sekian banyak aturan sekolah yang wajib kita ikuti. Ketika kita kuliah, kita merasa bahagia dengan segala kebebasan itu. Dan pada akhirnya, tidak jarang kita lupa bahwa kuliah hanyalah satu tangga dari sekian banyak tangga yang harus kita tempuh dalam hidup kita. Lulus kuliah adalah masa yang paling ditunggu-tunggu semua mahasiswa. Kita terbebas dengan beban akademik, kita mendapatkan ijazah, dan secara resmi menjadi seorang sarjana. Tapi kita harus ingat bahwa masih ada kehidupan setelah kuliah yang harus kita lalui. Dan kenyataannya, kehidupan setelah kuliah kondisinya sangat jauh berbeda dengan kebiasaan yang ada di dunia perkuliahan. Nah, berikut ini adalah beberapa nasihat yang harus kita ingat. Nasihat ini akan berguna untuk membuat diri kita lebih siap menghadapi kehidupan selanjutnya. Yang pertama adalah, ini hanyalah awal dari perubahan yang besar. Kita boleh bersenang-senang setelah lulus kuliah, tapi ingat bahwa ini hanyalah awal dari perubahan besar dalam kehidupan kita. Kita mungkin hanya akan merasa senang sebulan, 2 bulan pertama. Setelah itu, kita akan merasa bosan karena kita menganggur. Oleh karena itu, kita perlu mencari sesuatu untuk mengisi waktu kita yang kosong. Yang kedua adalah, lulus kuliah adalah masa terbaik dan mungkin juga akan menjadi masa terburuk. Masa terbaik karena mungkin kita adalah sarjana yang mendapat predikat cum laude, kita mendapat pujian. Tetapi bisa juga menjadi masa terburuk jika kita belum bisa menemukan langkah apa selanjutnya. Tidak ada pekerjaan, tidak punya hobi, tidak punya rencana, itulah masa terburuk yang harus kita pecahkan sendiri. Yang ketiga adalah fokuslah terhadap kebahagiaan dan rencana kita sendiri. Setelah lulus kuliah, kita akan berpisah dengan teman-teman seangkatan kita. Berhentilah memperjuangkan kebahagiaan orang lain. Ini adalah waktunya kita fokus mencari rencana ke depan. Masa depan kita tidak bersama teman-teman seangkatan kita. Masa depan kita adalah karir, pekerjaan, keluarga, dan masyarakat lingkungan tempat tinggal kita. Yang keempat adalah jangan sia-siakan ilmu yang sudah didapat. Kita sudah menghabiskan bertahun-tahun menimba ilmu di bangku perkuliahan. Kini saatnya kita memulai untuk mengaplikasikan ilmu dengan mencari pekerjaan atau bisnis yang sesuai dengan bidang yang kita tekuni. Yang kelima adalah belajarlah kembali bersosialisasi. Hidup di tengah masyarakat jauh berbeda dengan kehidupan kita di kampus. Jika dulu kita jarang bersosialisasi dengan masyarakat luas, sekarang saatnya kita mencoba untuk bertemu, bergaul dengan orang lanjut usia, bergaul dengan anak-anak, bergaul dengan semua tetangga-tetangga kita. Ikutilah kegiatan mereka dan berbaurlah dengan baik. Yang keenam adalah jangan malas. Jangan menghabiskan waktu untuk bermalas-malasan saja. Saatnya kita melakukan sesuatu untuk hidup kita. Saat ini, kitalah orang satu-satunya yang bisa menolong diri kita sendiri. Kuliah kita memang sudah selesai. Kita memang sudah berusaha dan bekerja keras agar bisa lulus kuliah tepat waktu. Tetapi kehidupan yang sebenarnya jauh lebih sulit dari kuliah kita dulu itu. Jadi, jangan biarkan otak kita membeku dan badan kita kaku karena kita malas bergerak. Yang ketujuh adalah jangan menunda. Lakukan sesuatu untuk masa depan. Tidak ada waktu lagi selain sekarang. Jika kita tidak memulainya, kita akan terlambat. Masa depan akan jauh lebih sulit jika kita terus menunda. Jadi, alangkah baiknya jika kita memulai perjalanan sekarang. Ada pepatah, jika sekarang kita tidak berjalan, maka besok kita akan dipaksa untuk berlari.